Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung minggu. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau tanpa terasa kita sudah melalui dari hari Senin sampai pada akhirnya kita sampai di hari Sabtu. Semuanya adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita boleh melangkah dengan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Kita mau melalui hari demi hari dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya karena kita tahu bersama dengan Tuhan segala sesuatu menjadi indah. Bahkan setiap tantangan di dalam kehidupan kita akan menemukan pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, yang pada akhirnya kita boleh melalui semua itu dan kita boleh menang melewatinya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu rindu untuk mengawali hari kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat melangkah seorang diri. Ketika Tuhan menuntun dan memegang tangan kami, maka kami akan terus berjalan sesuai dengan arahan, panduan Tuhan menuju jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan atas kami. Bapa, tiap-tiap hari kami terus rindu dan haus serta lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pagi juga Tuhan memberikan kepada kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, di setiap langkah kami mau belajar bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami menghadapi pergumulan dan tantangan apapun dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan setiap keterbatasan hamba, kelemahan dan kekurangan hamba, dan Engkau menyempurnakannya. Bapa, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biarlah hati kami, iman kami semakin teguh, sekalipun badai belum berlalu dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, ketika tangan Tuhan menopang kami merasakan damai, sejahtera dan kekuatan di tengah badai. Dan kami percaya badai itu akan berlalu dari hidup kami, dan kami akan melihat bagaimana keindahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami setelah badai berlalu. Terima kasih banyak Bapak, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini tentang perselingkuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan drama series Layangan Putus, menceritakan tentang kondisi rumah tangga yang tidak tentu arah seperti Layangan Putus. Aris berselingkuh dengan Lydia saat Kinan sedang hamil. Perselingkuhan itu pun terbongkar yang menyebabkan bahtera rumah tangga mereka berantakan. Kinan kemudian menggugat cerai Aris dan dikabulkan pengadilan yang sekaligus memberikan hak asuh anak ke tangannya. Di akhir cerita Kinan tersenyum bahagia karena bebannya terangkat. Ia katakan, tidak apa-apa jika sekali kita harus kehilangan layangan kita. Tidak apa-apa jika sekali impian kita diterbangkan oleh angin. Karena satu-satunya yang harus kita genggam adalah diri kita sendiri, kata Kinan dalam cerita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang mengatakan selingkuh itu indah. Oleh karena itu muncullah definisi selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Iblis membuat packaging yang sangat menarik supaya banyak orang jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Perselingkuhan dikemas dalam packaging yang sangat menarik, sangat indah, berkesan, menawan, memukau, manis. Namun di dalamnya akan tersingkap kebusukan dan pengkhianatan yang pada akhirnya saling melukai. Banyak pihak yang tersakiti, terutama orang terdekat kita, yaitu pasangan hidup yang selama ini setia mendampingi dalam suka dan duka. Bahkan anak-anak pun menjadi korban, mereka mengalami kekecewaan yang sangat dalam dan berakhir dengan kesedihan dan ada kata perpisahan. The saddest thing about betrayal is that it never come from your enemies. Satu hal terburuk tentang pengkhianatan adalah pengkhianatan tidak pernah datang dari musuhmu. Inilah yang sangat menyakitkan. Pengkhianatan itu justru datang dari orang yang paling kita cintai. Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Salah satu penyebab orang mengajukan gugatan cerai adalah karena perselingkuhan.
Iblis berusaha menggoncang sedemikian rupa pernikahan kita. Tetapi tentunya keputusan untuk berselingkuh atau tidak bukan pada iblis, tetapi kitalah yang menentukan pilihan itu. Dan kita yang akan menanggung konsekuensi atas pilihan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan menungkan firman Tuhan dalam Malaki 2 ayat 12-16. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Firman Tuhan mengatakan buat kita pada hari ini, yang pertama, hal yang membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup kita adalah karena ketidaksetiaan terhadap pasangan. Amsal 19 ayat 22a, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Kita bisa menutupi banyak hal di depan orang dengan tetap melayani Tuhan, menjadi worship leader yang luar biasa dengan suara yang merdu, menjadi pemain musik gereja dengan mengalunkan musik yang luar biasa untuk membawa jemaat masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Tetap menjadi pengkhotbah yang hebat, menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat dan memukau banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 69 ayat 6, Daud berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Di dalam Yeremia 17 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, "Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, "Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Perselingkuhan bukan hanya menghancurkan diri sendiri, tapi dapat menghancurkan masa depan orang lain. Saya pernah melayani seorang wanita berusia 50 tahun. Walaupun usianya tidak muda lagi, namun kecantikannya masih terlihat sangat jelas. Dia mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma, yaitu gangguan mental yang muncul setelah mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Dia menjalin hubungan asmara dengan pacarnya hampir 7 tahun. Selalu yang menjadi impiannya adalah hubungan ini akan berakhir indah di pelaminan. Namun yang membuat dia bingung adalah karena pacarnya selalu menghindar ketika diajak bicara serius tentang pernikahan. Sampai suatu hari dia mendapat berita dari sahabatnya kalau pacarnya memiliki wanita lain. Setelah dia selidiki kebenaran berita ini, dia benar-benar syok. Ternyata pacarnya telah mengkhianati kesetiaannya. Akhirnya pacarnya mengakuinya dan mengatakan dia selingkuh dengan wanita lain karena dia mencintai wanita itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perselingkuhan itu hanyalah separuh cinta, tapi sepenuhnya hanyalah nafsu. Setelah peristiwa itu jiwanya sangat tergoncang. Dia sangat trauma dan berjanji tidak akan menikah seumur hidupnya. Ini bukan hanya satu kasus, tapi ada begitu banyak kasus yang lain. Dan tidak sedikit wanita atau pria yang mengatakan, "Stupid me, I think that you are different from other, but I'm wrong. You are same like another betrayer." Hal yang kedua, Tuhan ingatkan kita, jagalah dirimu. Di dalam Malaki 2 ayat 15 dikatakan, "Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya."
Menjaga diri dan menjaga hati adalah hal yang sangat penting. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes, berjaga-jagalah dan berdoa. Mengapa Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat penting ini? Yang pertama, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, karena daging kita lemah, kita sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Yang ketiga, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Berjaga-jaga dan berdoa agar kita diluputkan dari kehancuran rumah tangga kita. Trust can take years to build, but only seconds to break. Dibutuhkan bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan, namun hanya 1 detik untuk menghancurkannya. Berdasarkan statistik Indonesia 2021, angka perceraian cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 291.677 kasus. Data ini menjadi gambaran nyata tentang kehancuran begitu banyak rumah tangga. Faktor-faktor penyebab perceraian diantaranya adalah karena perselisihan, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan penyumbang kasus perceraian terbesar adalah karena perselingkuhan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh berarti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, berkhianat. Dari arti kata di atas tidak ada satupun hal yang positif yang diperoleh dengan berbuat selingkuh. Pasti ada pihak-pihak yang terluka dan menderita. Mayoritas orang yang telah diselingkuhi akan kehilangan kepercayaan dan sangat sulit untuk memaafkan pasangannya. You're in love and you get hurt. It's like a cut, it's already get healed, but there will always be a scar. Pasti akan sembuh, tapi akan ada bekas lukanya. Jangan pernah menganggap remeh efek perselingkuhan. Hal yang ketiga, dengan tegas Tuhan ingatkan kita lagi, jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Cheating on a good person is like throwing away a diamond and picking up a rock. Menyelingkuhi orang yang baik berarti seperti membuang berlian dan mengambil batu. Banyak orang yang akhirnya menyesal karena telah mengkhianati pasangannya. Matanya baru terbuka kalau ia telah menyanyiakan sesuatu yang sangat berharga yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Saya juga sangat rentan untuk jatuh dalam dosa. Namun saya mau belajar untuk terus bergantung pada Tuhan. Saya mau semakin melekat pada Tuhan, sehingga Tuhan memampukan dan memimpin saya untuk berjalan dalam kekudusannya Tuhan. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah jatuh dalam dosa perselingkuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah dan serahkan kembali kehidupan Bapak Ibu Saudara kepada Allah. Tinggalkan dosa itu, lepaskan selingkuhanmu. Jangan pernah kembali kepadanya dan melakukan dosa itu lagi. Biarkan tangan Tuhan yang penuh kuasa memulihkan kembali kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kita semakin hancur karena dosa. Bertobatlah saat ini juga, karena mungkin esok tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Karena hidup manusia sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kembali pada pagi hari ini Engkau singkapkan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal Tuhan yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapa, kami rindu hidup tulus, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jika tarikan dunia selama ini membuat kami jatuh, membuat kami terikat oleh dosa, membuat kami menikmati dosa, Tuhan, kami tidak mau. Kami terlambat untuk bertobat, sehingga tidak ada lagi kesempatan buat kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, memberikan hati dan hidup kami untuk Tuhan ubah, Tuhan bentuk kami, dan Tuhan pulihkan keadaan kami. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Bapa, kami mau serius dengan Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Bapa yang baik,
Hamba berdoa buat Bapak Ibu yang terikat dengan dosa perselingkuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kerinduan untuk keluar dari dosa itu, dan kami rindu untuk dilepaskan dari ikatan dan belenggu dosa itu. Tuhan, kami tidak ingin hidup kami hancur, rumah tangga kami hancur. Kami menghancurkan hati banyak orang yang kami kasihi. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkarya dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami. Engkau memulihkan totalitas hidup kami. Ajar kami berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu yang Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki